Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah sehat semuanya? Sehat, Bu. Nah, tadi pagi ada makan di rumah? Ada, Bu. Makannya sama orang tua atau sendiri? Sendiri. Sama Bu. orang tua, Bu. Bu. Kemarin-kemarin makannya ada pernah yang sendiri? Ada, Ada, Bu. Bu. Mana yang lebih enak, makan dengan orang tua sama-sama atau sendiri? Sendiri. Dua, Bu. Sendiri. Kenapa sendiri? Bebas. Kalau Zikra, kenapa sama orang tua? Asik bersama-sama. Asik bersama-sama. Nah, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baiklah kepada ketua kelas, Anton. Silakan pimpin doanya. Bismillah. Bismillah. Baiklah. Baiklah, ada yang tidak hadir? Ada Mumut. Siapa? Mumut Kemana dia? sakit. Lalu? Putih ada, Bu. Hah? Putih ada, Bu. Ada, ada. berarti Mumut yang tidak hadir. Iya, Bu. Baiklah. Sekarang coba anak-anak Ibu lihat dulu tempat duduknya. Apakah ada rapi atau ada sampah? Ada Bu. Nggak ada? Bersih. Anak Ibu tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tidak. Tidak? Ya, kita sekarang akan belajar tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Apa? Indahnya kebersamaan. Ya. Dan tentang subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Tadi kan Zikra bilang Bu. makan bersama itu enak ya? Iya Zikra? Ya. Kenapa enak? Asik Asik bersama-sama. Nah, di Indonesia ini kan kita memiliki beberapa keberagaman ya, dari suku bangsa, bahasa, apa lagi? Budaya, Budaya, pintar. kulit. Ya, warna kulit. Nah, sekarang jadi diharapkan dalam pembelajaran hari ini anak-anak Ibu bisa memahami tentang keberagaman itu apa, makna keberagaman itu apa. Nah, baiklah. Nah, setiap hari Rabu anak Ibu pakai baju apa? Batik Bu. Batik, Bu. Gambar apa saja ada di dalam? Tiga. Segitiga, persegi, persegi panjang, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang segi banyak. Anak-anak Ibu tahu apa itu segi banyak? tidak Bu. Tidak. Baiklah, segi banyak itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, segi banyak itu bangunnya tertutup. Kemudian segi banyak itu memiliki minimal 3 sudut. Nah, selanjutnya jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak, apakah segitiga itu termasuk segi banyak? Ya, Bu. Kenapa? Karena ruangannya tertutup Bu. Pintar. Lalu? Mempunyai 3 sudut Bu. Ya. Kemudian apakah persegi itu masuk pada segi banyak? Ya Bu. ya, Bu. Kenapa? Karena ruangannya tertutup juga Bu, mempunyai sudut yang sama Bu. Pintar. Nah, kemudian sekarang Ibu ada LKPD yang anak-anak Ibu akan kerjakan. LKPD itu apa tuh, Bu? Ini lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang anak-anak Ibu kerjakan. Anak-anak Ibu diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Ya, Bu. Nah, ini Anton, Zikra, dan Nah, coba anak-anak Ibu anak-anak Ibu lihat di sana. Nah, dari gambar yang Ibu berikan tadi. Nah, apa-apa saja yang ada di sana? Segitiga Bu. Pertama, apa yang akan kita lakukan? Amati. Lubang berikut. Nah, itu gambar apa saja? Segitiga Bu. Segitiga sama kaki dan segitiga. Sembarangan Bu. Kemudian yang kedua apa perintahnya? Ukurlah dengan menggaris panjang sisi bangun A dan B apakah panjang sama? Anak-anak Ibu lihat, apakah segitiga yang A dan segitiga yang B memiliki panjang yang sama? Tidak Bu. Tidak. Nah, kemudian coba lihat pertanyaan yang nomor 3.
Bu. Bangun apa namanya? Segitiga. Sama kaki Bu. Nah, yang B. Segitiga sembarangan. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat. Tentukan yang merupakan segi banyak beraturan. Yang mana saja? Segitiga. Segitiga. Terus, Segi 4 Bu. nah, Segi 6. segi 6, Lingkaran. Segi 5. segi 5. 5. Enggak ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada anak-anak Ibu, Segi 8. apakah ini merupakan segi banyak beraturan? Tidak. Tidak. Bu. Kenapa tidak? Karena panjangnya berbeda-beda Karena Bu. panjangnya Tidak sama. berbeda. Nah, betul. Nah, apakah ini termasuk segi banyak? Tidak. Tidak Bu. Kenapa tidak? Karena Karena seginya tidak sama. tidak. Nah, betul. Nah, kemudian sekarang Ibu ada anak-anak Ibu pernah mendengar itu tari kipas Pakarena? Tidak, Bu. Tidak. Nah, tari kipas Pakarena ini ialah merupakan salah satu keanekaragaman budaya Indonesia, betul. Nah, sekarang Ibu ada ceritanya. Anak-anak Ibu bisa baca dulu cerita tentang apa tadi? Tari kipas Pakarena. Pakarena. Nah, Hayatul ini biasanya dia rajin. Nah, silakan anak-anak Ibu baca terlebih dahulu tentang tari kipas Pakarena itu. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak apa itu gagasan pokok? Tidak, Bu. Nah, baca dulu ya apa itu tari kipas Pakarena. Sudah? Sudah. Sudah Bu. Tidak, Bu. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok. Tidak Bu. Gagasan pendukung? Tidak, Bu. Tidak Bu. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Kenapa nggak ada tahu Tugas pokok satupun? inti cerita, Bu. Ah, pintar Anton. Gagasan pendukung? Ada yang tahu? Pendukung ceritanya. Nah, baiklah. Gagasan pokok itu benar kata Anton ya, itu gagasan pokok itu adalah inti dari cerita, sebuah cerita, dan gagasan pendukung ialah kalimat pendukung untuk memenuhi gagasan pokok. Nah, anak-anak Ibu tahu apa inti cerita dari tari kipas Pakarena itu? Siapa yang tahu? Apa inti cerita dari tari kipas Pakarena tersebut? Yang merupakan kalangan dari masyarakat Goa Bu, dari keturunan kerajaan. Ah, betul. Kemudian siapa lagi? Siapa yang tahu? Apa gagasan pokok dari tari kipas Pakarena? Isi paragrafnya Pozi. Mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan Bu dan setia, Nah, kemudian, patuh dan terhormat. nah, di sini Ibu ada latihan untuk anak-anak Ibu. Silakan anak-anak Ibu isi pada lembar kerja peserta didik ini. Mana pada paragraf pertama mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Coba anak-anak Ibu baca ya. Sudah? Sudah Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Nah, siapa yang paragraf pertama? Anton. Apa gagasan pokoknya, Nak? Sembarangan. Dari kipas Pakarena. Gagasan pendukungnya? Kalimat pendukung dari paragraf itu. Coba lagi apa? Siapa yang dapat? Kalimat nomor 3. Itu baca. Siapa yang dapat? Mau paragraf 1, 2, atau 3?
merupakan menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Goa merupakan bekas kerajaan Goa. Paragraf pendukungnya apa? Yang Karian ini sedang dilihat. Dari kipas Pak Karena. Dari kipas Karena. Ya. Kemudian paragraf 2 siapa yang tahu? Negeri Kayangan, Bu. Lalu gagasan pendukungnya? Nah, Ibu perjelas ya. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ialah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, gagasan pendukungnya ialah pada kalimat berikutnya. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, apakah anak-anak Ibu telah memahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemudian di Ibu ada suatu gambar. Anak-anak Ibu tahu ini gambar apa? Sapu lidi, Bu. Sapu lidi gunanya untuk apa? Sapu. Menyapu apa? Rumah, Bu. Nah, kemudian apa? Sampah. Sampah. Anak-anak Ibu lebih mudah menggunakan sapu lidinya dengan lidi banyak atau dengan lidi satu saja? Lidi banyak, Bu. Kenapa dengan lidi banyak? Dari Karena mudah membawa sampah, Bu. Jadi jika kita melakukan sesuatu dengan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa Mudah, Bu. mudah dan pintar. ringan, Bu. Nah, di Indonesia ini kan memiliki beberapa kebudayaan. Apalagi Indonesia beragam suku bangsa, budaya, agama, Ah. kulit, bahasa. bahasa, Nah, macam-macam, Bu. kemudian yang ingin Ibu tanyakan, apakah kita harus saling menghargai antara semua perbedaan kita itu? Iya, Bu. Ya, Bu. Kenapa? Kenapa kita harus saling menghargai? Karena kita makhluk sosial, Bu. Makhluk sosial itu apa? Manusia. Manusia? Ya. Nah, kemudian siapa lagi yang tahu? Untuk apa kita harus menghargai perbedaan itu? Karena tidak ada ketimpangan, Bu. Baiklah, akan Ibu perjelas sedikit ya. Di sini kita harus menghargai perbedaan itu ialah untuk supaya terwujudnya sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak Ibu tahu itu apa sikap persatuan dan kesatuan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, sikap persatuan dan kesatuan itu ialah menjaga rasa persatuan. Rasa kita kan berbeda-beda. Berbeda agama, berbeda bahasa. Jadi kita harus saling menghargai, mentoleransi. Nah, di sana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar Indonesia maju ke depannya, agar Indonesia saling melengkapi. Nah, jadi siapa yang tahu makna dari persatuan dan kesatuan? Siapa yang tahu? Bu. Anton. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan yang menjadi rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Nah, kemudian, Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan yang hidup berdampingan secara harmonis. nah lalu, Menjalin rasa keluarga persahabatan, saling tolong menolong dan rasa nasionalisme. nah, itu adalah apa tadi Anton? Hah? Makna dari? Makna persatuan dan kesatuan. Nah, dari sikap persatuan dan kesatuan itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Siapa yang tahu dampak positifnya? Zikra. Sebagai sumber kekayaan. Saya, Bu. Silakan. Sebagai sumber kekayaan budaya. Kemudian, 2. Sumber devisa dari sektor pariwisata. Itu objek yang menarik untuk mengenali ilmu pengetahuan. nah kemudian, Warisan budaya yang tak ternilai yang memberi warna di Indonesia. nah, Katalisator merupakan persatuan. Membangun
Rekam bentar, Bu. Cepat ya. dapat mengaburkan ideologi. Nah, kemudian Faktor pendorong perpecahan antar suku di Indonesia. Nah, Membuat terus sulit tumbuh saling memahami dengan daerah lain sehingga memungkinkan kurang bersatu. nah, Individualis suku yang cukup besar. jadi itulah dampak negatif dari sikap. Persatuan dan kesatuan, Bu. Nah, pintar Putra. Nah, sekarang Ibu ada beberapa Ibu ada lembar kegiatan. Nah, di sini anak-anak Ibu lihat sikap yang menunjukkan dari sikap persatuan dan kesatuan. Nah, coba anak-anak Ibu lihat. Apakah sudah siap? Sudah siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah siap? Nah, baiklah. Sekarang Ibu mau bertanya tentang pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Bu. Antar, Saling silakan. tolong menolong, Bu. Kemudian? Saling menghargai. Terus? Itu nggak tahu, Ibu. Siapa yang tahu lagi? Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Toleransi Bekerja beragama, Bu. sama dalam masyarakat, Bu. Kemudian? Saling toleransi, Bu. Betul. Siapa yang tahu sikap yang tidak menunjukkan kesatuan dan kesatuan? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Tidak peduli dengan keadaan masyarakat, Bu. Pintar. Lalu, siapa yang tahu lagi? Saling berkelahi, Bu. Ya, jadi kita nggak boleh saling berkelahi, tidak menghargai sesama. Mencemehkan Tuh mencemehkan orang. Nah, itu salah satu sikap tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, pintar anak Ibu ya. Nah, kemudian menurutmu apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa yang Negara akan kita akan terjadi? hancur, Bu. Lalu apa lagi? Akan terjadi perselisihan, Bu. Jika terjadi perselisihan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi Perang, kepada Bu, kita? perang. Pertengkaran, Bu. Pertengkaran, perang. Nah, betul anak-anak Ibu semua. Nah, baiklah. Itulah sedikit pembahasan kita pada hari ini. Nah, kemudian Ibu ada tugas untuk anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami ya pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Jadi, menurut anak-anak Ibu, apakah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Simpulan. Ya. Ya. Bu. Silakan Anton. Untuk memperhati persatuan kita, Bu. Apa tujuan kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Agar mempererat rasa di masyarakat, Bu. Kemudian apa lagi? Banyak tadi. Segi banyak. dan Segi banyak. segi banyak, Bu. Apa saja yang ada pada segi banyak? Papa cirinya? Segi tiga. Ciri-ciri segi banyak apa saja? Sama Ciri-ciri sudut. sama sudutnya Sama. sama. Kemudian Jangan tertutup. Memiliki minimal 3 sudut yang sama. pintar. Kemudian Jangan tertutup. gagasan pendukung, gagasan pokok apa? Isi inti dari paragraf. Isi inti dari paragraf, Bu. Kemudian gagasan pendukung Kalimat apa Anton? Kalimat pendukung, Bu. Baiklah, Ibu pertegas ya dari gagasan pokok itu ialah ide atau inti dari suatu paragraf tersebut, dan gagasan pendukung ialah kalimat-kalimat pendukung untuk memenuhi gagasan pokok tersebut. Nah, kemudian dari segi banyak itu memiliki 3 sudut yang sama. Kemudian
kemudian silakan, apakah ada anak-anak ibu yang ragu dalam pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Apa semuanya sudah paham? Paham, Bu. Pak Bu. Nah, pintar anak-anak ibu ya. Iya, Nah, baiklah. Baiklah, ibu harapkan kepada anak-anak ibu untuk mengulangi pembelajaran kita pada hari ini di rumah ya. Ya, Bu. Bu. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan anak-anak ibu rapikan tempat duduknya dan alat tulisnya. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Nah, baiklah, dipersilakan kepada ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran kita. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa.